yang tinggal diwarnain, sutradara yang tinggal nunggu kemarin tipes mau sembuh, itu kita bisa kerjain. Itu yang komunikasi kalau dari saya. Artinya itu peran yang saya bisa lakukan real. Kalau nanti itu berlanjut dengan komunitas yang lain, apakah namanya komunitas macam? Saya juga tawarin di Kota Umpet itu saya punya ruangan yang alhamdulillah cukup. Jadi hari Jumat kemarin itu kita bikin acara wedangan kreatif sharing, itu muat sekitar 70 orang. Kalau mau nyetel premier di situ, monggo welcome. Kontak saya 081 5787 00488. Saya akan kasih, ya pinjem lah ya, kunci pintunya nggak minta kasih, tak pinjemin. Jadi silakan pakai, maksimalin, karena saya punya utang nih, saya punya teman namanya Ridwan Kamil di Bandung. Dari kemarin itu nantang-nantangin saya terus. Jogja ini ngapain nih? Nggak bikin apa-apa nih segala macam. Lama-lama saya pengen berak juga, jadi oke, let's do it. Kita mesti lakukan, karena saya juga merasa mungkin saya terlalu lambat kemarin. Ini jawab pertanyaan yang Mas Reza tadi. Mas 10 tahun ngapain? Saya juga bingung. Maksudnya kemarin mungkin saya terlalu banyak nyalain Pemkot gitu, terlalu banyak nyalain isi, terlalu banyak nyalain mindset orang-orang gitu. Tapi saya pikir sekarang waktunya bergerak gitu. Tadi saya sempat ngobrol beberapa teman. Oke lah, apa yang kita bisa lakukan? Hari ini kalau misalnya ada yang follow saya atau nggak follow saya di Twitter, tolong sampaikan bahwa saya mengatakan bahwa brandingnya Jogja itu jelek supaya sampai ke wali kota. Tell them all gitu. Saya ngomong sesuatu yang buruk-buruk tentang brandingnya Jogja, 1. 2, mungkin nanti akan ada fanpage di Facebook yang akan mengkritisi branding Jogja yang itu. Jadi semua nanti bisa komen di situ, semua nanti bisa ngasih foto-foto yang menunjukkan keburukan itu supaya kita semua nanti katakanlah misalnya 2.000-3.000 orang, terus akhirnya nanti kan dicari ini siapa nih penjahatnya, insya Allah kita bisa melakukan sesuatu. Terus yang ketiga tadi tentang teknik marketing waktu awal di Kota Umpet. Iya, nggak ada itu. Saya tadi juga sepakat, saya ngobrol sama Mas Andri sama Mas Susilo. Cara membangkitkan animasi itu apa? Apakah kita nunggu film yang stop kayak Ratatouille atau kayak Up atau kayak apa? Yang kemarin 3D apa? Yang dibikin Toy Story 3 gitu? Ternyata enggak. Kenapa? Karena kayak racun aja gini-gini doang itu trending komik loh. Artinya orang Indonesia itu dengan sekian banyak keruwetan hidup itu hiburannya itu ternyata remeh-temeh. Jadi cara untuk membangkitkan animasi atau film Indonesia itu kasih film apapun yang kita bisa produksi saat itu. Nggak mau horor ya nggak usah bikin horor, tapi yang suka horor, Praman Caca bikin Sundel Bolong nggak bagus juga kok. Tapi kita bikin gitu. Artinya industri itu harus dibangun dulu, baru setelah industri dibangun kita bisa pilih mana baik mana buruk. Orang semua sekarang benci sinetron gini apa segala macam, tapi sinetron yang buruk-buruk itulah yang akhirnya membuat 1-2 sinetron jadi bagus. Karena ada orang nonton sinetron lah, maka ketika Cinta Bertasbih akhirnya dibuat sinetron juga. Kalau orang yang nonton sinetron nggak ada, itu dikasih film yang luar biasa, Wali 12 gitu. Kalau misalnya Wali 9 Wali Songo kurang, itu Wali 12 ini nggak bakal ditonton orang. Jadi banjiri pasar, apalagi sekarang ya kalau ngomong filmmaker atau animasi, kita nggak perlu TV kok. Tembahin aja ke YouTube, bikin isu yang sedikit kontroversi, buka linknya di Twitter, di Facebook dan segala macam, undang orang-orang untuk komen, itu udah jadi satu gerakan. Tapi itu nggak bisa satu orang, nggak bisa sentral ke Mas Bram, ke siapapun. Semua orang akan menaruh puzzle-nya masing-masing sehingga ini nanti menjadi satu bentuk bangunan yang namanya animasi yang berasal dari Jogja dan nggak cuma tukang jahit. Jadi nggak tahu nih, tapi dari mulai tadi pagi saya udah sebel tapi semangat gitu. Artinya kalau upaya ini masih gagal lagi, saya coba lagi. Tapi saya pikir kita udah sampai di satu titik momentum. Let's do it gitu. Artinya nanti beresiko masih segala macam, mas buru tengah orang. Ya artinya kita lihat juga nggak bawa apa-apa gitu. Kalau misalnya harus ada resiko dan segala macam ya nggak masalah sih. Tapi dengan keberanian itu saya berharap teman-teman bisa tergugah semangatnya. Karena yang dilakukan di Bandung pun sama. Itu hampir semua komunitas kreatif di sana protes sama wali kotanya. Karena wali kotanya nggak paham-paham, udah ditaruh tulisan gede-gede, dikasih minta lampu aja nggak dikasih. Akhirnya lampunya
bikin sendiri, minta opo nggak dikasih akhirnya bikin sendiri, akhirnya jalan semua. Jadi sebaiknya kali begitu, maksudnya nggak usah sampai vandal gitu ya, tapi kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Jadi kalaupun harus mengeluh itu adalah pilihan terakhir setelah berbuat. Kira-kira itu. Oke Mas Arif, ya. Lamaran tadi berlaku buat semua komunitas Mas, untuk yang di semua, ya, semua komunitas kreatif ya, kalau mau kan. Iya. Ya. Gimana Mas alamatnya, siapa tahu ada yang belum tahu? Ikuti follow Twitter saya. Oh, iya. Nanti saya akan upload slide share saya lengkap dengan beberapa hinaan yang ada supaya bisa diakses ke lebih banyak orang, termasuk kontak kalau menghubungi saya. Oke Mas, ya. Pak Elifman, ya. Kayaknya cocok ini Pak, tadi pertanyaannya Mbak Dina tadi, pemerintah tadi bisa jadi investor enggak? Baik. Jadi jawaban pertama tentunya seperti yang Mas Arif sampaikan tadi dan juga saya sampaikan tadi pas presentasi, bahwa dalam masalah modal semua orang-orang yang dalam cerita sukses yang sudah kita kumpulkan memang ada di permasalahan yang sama dan ternyata bisa, kan? Nah itu mungkin harus menjadi pegangan teman-teman juga, jangan cepat kalah dengan permasalahan. Nah mungkin nggak pemerintah jadi angel investor? Sebenarnya untuk uang sebesar 5 juta sampai 10 juta sudah ada, sudah dikeluarkan yang namanya KUR gitu kan, meskipun saat ini performance nya sangat tinggi, tapi mungkin nggak semua industri kreatif bisa memanfaatkan itu karena memang ada beberapa bagian industri kreatif yang modalnya kecil, ada yang besar kan, kayak bilang. Itu pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya ada mekanisme lain yang bisa dimanfaatkan teman-teman, itu yang namanya corporate social responsibility, ya, CSR. Jadi ternyata dari datanya CSR dari seluruh perusahaan Indonesia itu yang baru termanfaatkan dengan baik nggak sampai 5%. Jadi mereka sendiri bingung mau diapain di uang. Jadi sebenarnya ini tugasnya perusahaan-perusahaan untuk membina wirausaha, membina lingkungan di sekitarnya. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan teman-teman industri kreatif yang terkendala dengan permodalan. Beberapa yang bagus itu saya lihat Telkom, mereka cukup oke, Sposilo juga oke, lalu Bank Mandiri dengan wirausaha mandirinya. Nah, ya sejauh ini baru 3 itu yang saya lihat bagus dalam mengembangkan wirausaha. Lalu kemudian yang ketiga untuk menjawab ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa uangnya pemerintah itu nggak sampai 10% dari omsetnya industri kreatif. Jadi pemerintah kita saat ini masih berputar dengan mengatasi subsidi, tarif listrik harus naik, subsidi BBM harus dikurangi. Jadi mengeluarkan uang untuk meminjamkan kepada pelaku usaha dengan jumlah yang besar, itu saya bilang sampai sekarang ini memang agak sulit. Tapi fasilitasi memungkinkan, dan itulah salah satu dari fungsi Kementerian Perdagangan dalam hal hub agency. Jadi sejauh ini dari setiap tahun kita sudah mencoba mengundang para pelaku bank perbankannya, BI, BNI, BRI, khususnya bank yang BUMN, untuk mencoba membuatkan suatu kebijakan atau menyesuaikan mekanisme yang ada di dalamnya agar bisa kena ke industri kreatif. Jadi memang yang bisa Kementerian Perdagangan lakukan sebatas itu kepada bank-bank maupun Bank Indonesia. Tapi sejauh ini respon mereka positif. Cuman saya belum lihat sejauh ini ada suatu peraturan atau ketetapan yang mengatakan boleh itu industri kreatif, itu belum. Tapi saat mereka sudah mulai mendorong itu sudah terjadi. Kira-kira itu untuk jawaban yang bermodalan dari dunia. Lalu yang kedua, tadi saya tertarik juga menanggapi yang banyaknya teman-teman yang investasi mungkin ya kemandirian hidupnya nggak bisa keluar, akhirnya bekerja di luar negeri. Nggak tahu, mungkin itu fase yang mungkin harus kita lewati juga ya. Jadi India seperti itu juga, ketika para programmernya, orang-orang hebatnya ke Silicon Valley, ke Amerika, akhirnya bisa juga kembali setelah India siap, infrastrukturnya siap, itu satu persatu kembali. Mungkin kita harus melewati tahapan seperti itu juga, dan mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi
di usaha di dalam negeri kita semakin baik. Kalau ditanya bagaimana pengalaman di sektor-sektor lain, saya kira bagaimana mereka bisa akhirnya nggak stres atau nggak tutup atau nggak mundur. Saya lihat yang berhasil itu selalu punya passion yang tinggi ya. KDRI deh contohnya, Kementerian Desain Republik Indonesia yang digawangi Wahyu Widya. Jadi memang niatnya komunitas ini membereskan hal-hal desain-desain yang jelek yang mereka lihat. Gitu. Jadi desainnya pemerintah jelek-jelek mereka kasih